riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW waktu habis mengantar jenazah sahabat, beliau mengatakan, kalau orang mukmin meninggal dunia, siapa itu orang mukmin, Bapak Ibu sekalian? Orang yang sudah menggabungkan rukun Islam dan rukun iman. Udah syahadat, udah sholat, udah zakat, udah haji, udah puasa Ramadan, iya. Tapi nggak cukup. Kalau Bapak Ibu sholat, Allahu Akbar, sholat, Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak? Ini ada pahalanya nggak? Itu masih muslim namanya. Masih level terbawah di agama kita. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih tinggi namanya mukmin. Mukmin itu sholat, Allahu Akbar. Oh, Allah melihat saya nih. Bacaan yang saya ucap ini malaikat sedang catat, ini ada pahalanya. Nanti saya masuk surga. Itu mukmin. Jadi dihubungkan antara rukun Islam sama rukun iman. Yakin Allah ada, yakin malaikat catat, yakin ini betul dibawa oleh Rasul, yakin disebutkan dalam kitab Al-Quran, yakin hari kiamat kita akan terima pahalanya, yakin tentang takdir Allah, itu rukun iman. Namanya orang mukmin. Kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia akan ikut dengannya, ya, akan didatangi oleh 3 malaikat. Kalau dia meninggal dunia, akan datang kepadanya 3 malaikat. 2 malaikat rahmah, kasih sayang di kiri kanannya. 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya. Lalu malaikat maut itu berkata, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang mulia, kembalilah kepada kasih sayang dan rahmat Tuhanmu. Kata Nabi SAW, ruhnya keluar lebih mudah dari air dari mulut kendi. Cepat sekali. Belum sesaat keluar, malaikat rahmah kasih sayang di kiri kanannya membawa kain kafan dari surga, membungkusnya dengan kain kafan tersebut, lalu dibawa ke langit. Menembus 7 lapis langit tersebut menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setiap menembus 7 lapis langit itu malaikat-malaikat di langit sana berkata kepada malaikat rahmah yang membawanya, ruhnya siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Semoga Allah membuat ruh ini lewat di sisi kami. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Semoga kita ini insya Allah termasuk. Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian bawalah ruh tersebut sampai ke atas. Kata Nabi SAW, lalu terdengar suara Allah berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga. Kembalikan dia di dunia karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantar ruhnya kembali ke kuburan bersamaan dengan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Begitu dimasukkan oleh kerabatnya, ditutup, 3 langkah mereka pulang. Kata Nabi SAW, si mayit ruh ini masih dengar suara kaki sendal mereka, 3 langkah. Selebihnya sudah nggak dengar lagi. Lalu datang kepadanya malaikat Munkar dan Nakir mendudukkan dia. Lalu bertanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu? Karena dia orang beriman, kata Nabi SAW, Nabi membaca ayat, Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan kekalkan di lisannya orang-orang yang beriman jawaban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia misal, kalau kita ditanya kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kita kalau belajar bisa punya jawaban. Dan di akhirat kata ulama adalah di alam barzah, di kuburan. Pertanyaan malaikat dijawab oleh dia. Setelah dia jawab, maka dibukakan baginya pintu neraka. Siksaan, azab, orang dicincang, orang dibakar, teriak-teriakan. Orang ini yang mati ini kaget. Kata malaikat, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, kau beramal soleh, nggak jadi masuk sini, ditutup. Dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, perhiasan, segala macam. Ini tempat kau sekarang. Maka kata Nabi SAW, si mayit ini berdoa mengatakan, Ya Allah, cepatkanlah waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya Bapak Ibu sekalian orang yang tampangnya bagus, bajunya bersih, badannya wangi. Saking luar biasanya sempurnanya orang ini, sampai si mayit bilang, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia bilang, saya amal solehmu, sholat, puasa, ini hadir majelis ilmu seperti ini. Ya, semua itu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka kemudian terdengar suara dari langit, Allah berkata, luaskan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan jadikan kuburannya taman dari taman surga, terbentang selalu jalan menuju ke surga tiap hari dilihat. Maka bahagialah orang tersebut. Kalau orang fasik, orang yang masih bermaksiat, tidak sempat taubat sebelum meninggal walaupun muslim, sama orang kafir, hati-hati.
Metode cara matinya sama. Kata Nabi SAW, kalau orang fasik atau orang kafir akan datang kepada mereka 3 sosok malaikat. 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya, dan 2 malaikat azab penyiksa di kiri kanannya. Yang malaikat azab ini membawa kain kafan dari neraka. Lalu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya berkata, wahai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya, kata Nabi SAW, berantakan di tubuhnya, nggak mau keluar, ketakutan. Lalu Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Kalau kalian lihat bagaimana dahsyatnya para malaikat mencabut ruhnya orang fasik dan orang kafir, menghantam wajah mereka dan bokong mereka dengan keras, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah panasnya api neraka. Lalu ruh tersebut, kata Nabi SAW, ditarik dengan keras oleh malaikat maut, seperti ibaratnya bulu domba yang dibasahkan, lalu dililitkan di pohon berduri, dan ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Lalu kemudian belum sesaat dia keluar, ditangkap oleh malaikat azab, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa ke langit. Baru tiba di langit pertama, ditutupkan pintu, gak dibukain. Lalu para malaikat di langit berkata kepada malaikat yang membawanya, siapa ruh ini? Sungguh buruk ruh ini. Semoga Allah tidak buat dia lewat di sisi kami. Kata Nabi SAW, malaikat azab menyebutkan namanya yang paling buruk di dunia. Fulan bin Fulan, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, malaikat-malaikat langit tidak berharap dia lewat karena badan ruhnya bukan badannya, ruhnya mengeluarkan bau lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah. Lalu terdengar suara dari langit, Allah berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka. Kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantar ruhnya bersama jenazahnya, diantar oleh kerabatnya. 3 langkah dia masih mendengar, setelah itu datang malaikat lalu dudukkan dia bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Walaupun muslim, Bapak Ibu sekalian, hafal mati ini tidak bisa dijawab. Kata Nabi SAW, walaupun dia muslim ini fasik, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, dia mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Lalu dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana, makanan, pakaian yang mewah. Kagum dia, kata malaikat, lihat, kamu haramkan dirimu dari apa? Kamu bisa masuk sini dulu, tapi kamu sendiri yang tidak buat. Kamu tidak mau sholat, kamu nggak mau puasa, nggak mau ibadah, buat maksiat nih. Tutup sekarang. Dibuka pintu neraka, azab, orang teriak-teriak, siksaan, orang dicincang, dipukul, macam-macam. Kan gitu. Jadi dia ketakutan, kata malaikat, ini tempat kau sekarang dan tidak bisa kamu lari dari di situ. Maka dia berdoa berkata, ya Allah, jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampangnya buruk, bau badannya tidak baik, bajunya kotor, menakutkan. Sampai ruh ini berkata, siapa kamu ini? Pergi dari saya. Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia berkata, saya amal burukmu, zinahmu, ribamu, judimu, segala durhaka dengan orang tua yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, Allah pun mengutus kepadanya malaikat, yang malaikat ini tidak punya pendengaran dan penglihatan. Allahu alam bagaimana, tapi begitu hadisnya dalam riwayat Bukhari. Lalu kemudian malaikat tersebut membawa sebuah besi, yang besi itu kalau seluruh jin dan seluruh manusia dua-duanya bersatu untuk membalik saja besi itu, mereka tidak akan mampu. Dihantamkan kepada orang ini, kemudian hancur badannya, diutuhkan kembali, begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat yang lain menjelaskan, dinding kuburannya akan menjepit tulang rusuknya sampai seperti ini. Dikembalikan, begitu terus sampai hari kiamat. Kata para ulama hadis, digabungkan kedua azab. Dipukul, dijepit, dikembalikan. Dipukul, dijepit, dikembalikan, sampai begitu. Maka kata Nabi SAW, jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Inilah hadis yang menjelaskan tentang keadaan orang yang sudah mati, Bapak Ibu sekalian.